Halo guys, balik lagi di channelnya Andreas Switch. Kali ini kita akan jalanin biasa airdrop Initia. Ini yang week kedua. Ini dia udah masuk week kedua dan ini dia sudah ada tas baru gitu ya. Tapi sebelum ke tas baru, gue mau menjawab beberapa kebingungan yang minggu kemarin ada di beberapa komen gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, gue mau jawab beberapa orang-orang yang kayaknya masih bingung gitu ya terhadap tas Initia ini. Gue kemarin ngelihat banyak banget orang nanya apakah bisa garap di handphone atau enggak. Kalau menurut gua tergantung, balik lagi. Kalau kalian rela untuk susah-susahan gitu ya, itu ya udah silahkan gitu ya. Tapi kalau kalian misalkan emang males, ya sorry banget gak bisa untuk garap via handphone gitu ya. Terus ini ada yang nanya lagi nih, kalau misalkan swap ke USDC, nanti USDC-nya bisa dikirim ke exchange gak? Jawabannya gak bisa, karena balik lagi ini sifatnya testnet, duitnya gratis, duitnya itu tidak real gitu, yaitu duitnya semua bohongan gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman gue nyaranin dulu sebelum kalian ngerjain airdrop apapun itu, gue saranin kalian untuk belajar dulu gitu ya. Ini belajarnya di sini gue udah bikin playlist gitu ya. Teman-teman tinggal ke channel YouTube gue, ke playlist gitu ya. Nah, di sini ada nih belajar airdrop untuk pemula. Di sini semuanya lengkap mulai dari 1 ada 17. Mungkin kalau teman-teman gak mau nonton sampai 17 gak masalah. Harusnya nanti teman-teman misalkan kalau teman-teman nonton sampai nomor 13 itu harusnya teman-teman sudah bisa untuk ngerjain tasnya si Initia ini gitu ya. Jadi ini harusnya sih gampang banget. Jadi gua sangat menyarankan teman-teman untuk nonton dulu gitu ya. Setelah nonton baru teman-teman coba untuk garap airdropnya gitu ya. Biar apa? Biar teman-teman paham gak ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut gua sih harusnya kalau kalian nonton, baca, ataupun kalian explore, harusnya kalian tahu dan gak harus nanya hal-hal itu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya udah kita mulai langsung. Nah, pertama di sini ya, tasnya ini ada 6 gitu ya, masing-masing tidak dijelaskan berapa XP, jadi kita jalanin aja dulu. Pertama kita harus klaim XP. Seperti biasa kalau klaim XP ya masukin password segala macam gitu ya. Tinggal approve. Seperti biasa ya emang init ini untuk approve dan segala macam agak lama, jadi bersabar aja gitu ya. Ini kayak gue punya muter-muter gini, kita belum tahu sampai kapan beresnya gitu ya. Nah ini gue udah mencoba untuk klaim tapi somehow gagal. Kita di teman-teman lihat ya kurang lebih seperti itulah ya. Kalau gagal ya udah mungkin teman-teman nanti lanjutin nanti gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat ada error, gue nggak tahu errornya kenapa. Tapi kita coba kerjain yang lain dulu barangkali bisa gitu ya. Ini kita akan send init gitu ya. Nah ini teman-teman bisa taruh username atau address. Nanti gue akan taruh address gue di description. Jadi teman-teman gampang lah untuk ngirimnya gitu ya. Ini kebenaran gue ada address init lain gitu ya yang gue bisa pakai. Jadi gue akan coba untuk kirim gitu ya. Kirimnya satu aja, nggak usah banyak-banyak karena penting gitu ya. Kalau mau teman-teman 0,1 pun nggak masalah. Langsung kita kirim satu inisial, langsung kita klik confirm. Ini kita coba lagi ya untuk transaksinya, gue nggak tahu bisa apa nggak. Oh masih nggak bisa, berarti memang semuanya lagi congest gitu ya. Pada intinya kurang lebih seperti itu. Ini kirim inisiasi gampang banget ya. Nah kita lanjut lagi. Ini gue kasih teman-teman brief aja gitu ya. Cuma memang dia lagi pada pada congest gitu. Jadi minimal gue membantu teman-teman untuk paham gitu ya. Sekarang kita feed Jenny. Kita ke sini feed Jenny. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya, kita kan foodnya ketika teman-teman upgrade food, ini teman-teman bisa lihat di sini gue canned foodnya 4 gitu ya. Tapi sedangkan untuk upgrade food gitu ya, ini butuh canned foodnya 10. Berarti gue nggak bisa feed Jenny-nya dengan makanan yang bagus gitu ya. Nah, jadinya ya udah kita akhirnya cuma bisa feed pakai si canned foodnya gitu ya. Sebenarnya ini kalau teman-teman mau gitu ya, teman-teman bisa nunggu sampai deadline-nya gitu ya. Artinya apa? Artinya teman-teman kasih makanan ke Jenny-nya mungkin kayak 1 jam sebelum gitu ya. Jadi XP-nya itu bisa maksimal, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa kayak kayaknya gue masih bisa kumpulin XP, masih bisa kumpulin canned food-nya sampai 10 gitu ya. Nah itu teman-teman sih harusnya masih bisa untuk kumpulin 10. Teman-teman upgrade jadi good lunch gitu ya. Nanti setelah teman-teman upgrade jadi good lunch, langsung kasih makan 1, nanti ini nambah 3, otomatis langsung nanti naik level, kurang lebih seperti itu ya. Nah, feed Jenny tasnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk stake USDC init LP ini juga lumayan gampang. Harusnya ini pertama kali pada saat kita bikin NFT-nya itu ada gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman dibawa ke sini kan langsung USDC nih, berapa banyak USDC yang teman-teman mau provide gitu ya. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa langsung ke atas sini. Di sini ada swap, teman-teman
apa namanya, buka new tab aja untuk nge-swap gitu ya. Kita akan balik lagi nge-swap si initnya ke USDC dulu gitu ya. Nah, ini kita tinggal balik. Nah, kita connect wallet dulu. Oke, sudah ada ya di sini 43. Let's say kita mau 4 init gitu ya. Nih 4 init dapat 2,99 dolar gitu ya. Kita confirm. Coba kita confirm apakah udah jalan blockchainnya gitu ya. Karena dia masih suka error-error. Ya, masih error. Tapi kurang lebih tasnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti ketika ditanya mau berapa USDC gitu ya teman-teman, tinggal isi aja USDC gitu ya. Lalu nanti tinggal connect wallet, jalanin segala macam. Harusnya sih sudah beres, tinggal approve doang lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sama juga dengan stake TIA init LP nih, teman-teman tinggal buka gitu ya. Lalu teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman nggak punya TIA, ya kalian wajib untuk swap dulu. Swapnya gimana? Initnya ke atas, kemudian di sini kalian tinggal pindah ke TIA gitu ya. Jangan lupa untuk connect wallet gitu. Nanti di sini contoh teman-teman mau 5 init atau berapapun, dapatnya 0,44 TIA, kita klik next, coba kita klik confirm lagi gitu ya. Nah, nanti kita approve, harusnya belum bisa, blockchainnya kayaknya masih congest gitu ya teman-teman. Kalau misalkan congest gini, teman-teman coba untuk pantengin Discord-nya, karena biasanya di situ paling update lah soal dia congest atau enggaknya dan kapan bisa gitu ya. Nah, kemudian stake ETH init LP itu juga sama. Kalian tinggal swap aja, balik lagi tinggal ke swap gitu ya. Contoh teman-teman udah buka swap ini gitu ya. Nah, ini kalian TIA-nya tinggal ganti aja ke ETH gitu ya. Lalu contoh ini tinggal masukin ini, contoh teman-teman mau berapa init lagi gitu, 5 atau nggak masalah gitu, itu boleh banget gitu ya. Cuma gue menyarankan kalau misalkan teman-teman nggak rajin untuk ngambilin si faucetnya, mendingan teman-teman dikit-dikit aja, contoh kayak 1 init gitu ya. Karena balik lagi initnya takut langka, nanti ketika langka teman-teman nggak punya gas fee buat bayar, itu susah juga gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, ini kan week 2 bonus tasnya kurang lebih gue udah jabarin, harusnya gampang lah ya, karena nggak jauh beda dengan si tas yang untuk NFT, untuk pada saat kita gabungin NFT ini gitu ya. Nah, ini beberapa gue akan ngejelasin hari ini tentang si Earn More Initia XP gitu ya. Nah, pertama adalah init AI gitu ya. Kemarin kita nge-bridge gitu, terus gue baca di komen juga kayaknya banyak yang nggak masuk gitu ya. Nah, buat Initia ini emang itu dia prosesnya agak lama gitu ya. Kemarin gue nge-bridge itu lama banget. Kalau nggak salah 12 jam apa 13 jam itu baru masuk gitu ya. Nah, tipsnya adalah teman-teman bisa buka wallet teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di situ ada berapa init sih gitu ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman ke kanan di sini gitu ya. Lalu di sini nih langsung nih ada saldo Initia. Initnya berarti ada di 0,4 di Initia gitu ya. Ataupun kalau teman-teman mau langsung ke wallet itu juga bisa. Biasanya di sini langsung dijabarkan tuh. Ini yang Initia, kemudian ini yang init AI gitu ya. Ini 0,4 sama gitu ya. Nah, kalau mau nge-bridge gimana? Sama kayak kemarin, teman-teman pilih aja dulu salah satu NFT mint gitu ya. Terus teman-teman nanti di sini diarahin untuk ke Initia Bridge gitu ya. Lalu bridge aja. Kalau misalkan dia belum masuk gak apa-apa, itu teman-teman kurang lebih harus nunggu aja sih, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu tasnya sih kurang lebih lumayan gampang. Tapi teman-teman perhatikan di sini kalau init ya ini tinggal ketik-ketik aja sih, nanti dia generate NFT random AI gitu, kemudian dimasukin ke wallet teman-teman gitu ya. Nah, tapi jujur ini untuk scoringnya gue nggak paham banget gitu ya, karena balik lagi di sini dia bilang maksimum kreditnya kan 5 ya. Tapi selama ini emang tiap hari dapat XP, tapi kita nggak tahu nih untuk init AI ini ketika kita nyelesain 5/5 ini dapat berapa XP. Karena balik lagi dia nggak ada tas yang centang, kemudian dia nggak state ketika kalian nyelesain init AI itu dapat berapa XP gitu ya. Jadi itu nggak enaknya di init AI ini gitu ya. Nah, kemudian untuk Tukana ini kurang lebih tinggal nge-swap aja gitu ya. Ini gue juga akan ajarin kurang lebih caranya. Nah, kalau untuk Tukana teman-teman tinggal sama connect wallet dulu gitu ya. Kemudian setelah connect wallet muncul balance, ya udah teman-teman tinggal masukin aja, contoh mau 4 gitu ya. Nah, ini kalian tinggal klik swap aja. Nah, ketika teman-teman sudah confirm swap gitu ya, kita coba approve, harusnya sih masih congest guys. Kalau approve harusnya nanti teman-teman juga bisa lakukan gitu ya. Ya, kalau lemot begini sih pasti udah congest lah ya. Ya, sudah kurang lebih seperti itu guys. Jadi kita tinggal swap gitu ya. Setelah kalian swap jangan lupa untuk pasang LP-nya gitu ya. Karena tadi kita swapnya dengan USDC gitu ya. Teman-teman bisa cari di sini yang init USDC gitu ya. Ini ya, init USDC. Kalau teman-teman nggak mau USDC pun nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman bisa contoh init ETH, kemudian ini ada init, ada USDC TIA gitu ya.
banyak banget pairnya gitu ya, tapi biar gampang adalah kita pakai si init USDC gitu ya. Itu ya transaction reject, artinya kita masih congest si initianya gitu ya. Nah, kurang lebih untuk pasang LP sama gitu ya. Nah, ini biar memudahkan teman-teman karena ini sekarang LP versinya udah V3. Ini gue semua jelasin ada di YouTube gue. Jadi kalau misalkan teman-teman ngegarap harusnya udah gampang banget kalau misalkan teman-teman nonton YouTube gue gitu ya. Jadi gue selalu suggest teman-teman untuk sebelum mulai kalian tolong deh nonton ini dulu karena itu juga sangat membantu buat kalian. Karena kalau jujur kalian ngerjain-ngerjain gini doang tapi nggak pernah paham konsep, itu akan susah sendiri buat kalian gitu ya. Oke, kita lanjut gitu ya. Jadi ini contoh kalau misalkan teman-teman mau nge-stake bikin LP gitu ya. Ini kita bikin dengan full range. Artinya apa? Artinya dia akan gerak tuh dari 0,4 ke 1,1 dari harga paling rendah ke paling tinggi dia akan gerak. Intinya seperti itu ya. Nah, setelah pakai full range, kemudian kita tinggal di sini nih masukin. Kalau teman-teman berhasil tadi nge-swap USDC-nya, harusnya di sini muncul saldo USDC-nya gitu ya. Kita tinggal max di bagian USDC gitu ya. Nanti ini dia otomatis akan recalculate initnya dapat berapa banyak, lalu kita tinggal send transaction gitu ya. Tapi karena di sini USDC-nya belum bisa ke-swap karena masih congest segala macam, nggak bisa gitu ya. Nah, sebenarnya untuk Tukana ini dia ada yang namanya perpetual gitu ya. Nah, ketika perpetual ini itu tuh kita bisa minta faucet yang namanya TLP atau TUC gitu ya. Nah, ini nih. Kita bisa minta yang namanya TUC gitu ya. Ini kita bisa masukin wallet address kita, terus masukin kalau kita bukan bot, terus kita bisa claim. Nah, kemarin gue udah sempet claim gitu ya. Tapi pada intinya ketika kita mau nge-stack di Perps Liquidity ini gitu ya, dia masih error gitu guys gitu ya. Jadi contoh ini gue kan punya 10 nih gitu ya. Walaupun gue taruh 9,9 jadi indexing price-nya itu nggak masuk gitu ya. Jadi dia akan delay terus seperti ini. Jadi mungkin teman-teman bisa coba cek apakah gue doang atau kalian bisa. Kalau kalian bisa lakuin deh karena pasti ini akan dapat XP juga gitu ya. Nah, kalau untuk trade si Tukana belum bisa. Jadi kurang lebih Tukana itu sistemnya sekarang cuma bisa nge-swap dan pasang LP lah. Intinya seperti itu ya. Kita lanjut. Di sini ada Launch. Launch ini tuh kurang lebih dia kayak di apps gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan Apple atau Android gitu ya, teman-teman bisa langsung untuk download gitu ya. Lalu setelah kalian download ya langsung aja untuk diinteraksi gitu ya. Harusnya nanti dia minta connect ke wallet init kalian segala macam gitu ya. Harusnya nanti dari sini kalian juga dapat XP, kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir adalah Blackwing. Kenapa Blackwing ini gua bahasnya terakhir padahal dia paling awal gitu ya. Karena kalau kalian tahu Blackwing ini itu ternyata dia pakai duit mainnet beneran gitu ya. Nah, ini gue gak punya kode jujur Jadi pada intinya kalian tinggal connect X, kemudian kalian join Telegram, sign up airdrop segala macam. Ini kemarin gue sudah masuk tapi somehow dikeluarin lagi. Coba ya, gue akan coba masuk. Nah, ini gue udah masuk di si Blackwing ini. Pada intinya Blackwing ini kudu pakai duit beneran gitu ya. Pakai duit benerannya maksudnya gimana gitu ya. Jadi contoh ini teman-teman deposit for airdrop PXP. Nah, gue gak paham nih ya. Padahal di sini tidak ada unsur-unsur untuk initianya gitu ya. Tapi di sini emang ada logonya sih gitu ya. Tapi di sini tidak ada untuk kita daftar atau masukin testnet funds kita dari si Initia gitu loh. Jadi makanya di sini untuk si Blackwing gue nggak terlalu nyaranin karena balik lagi ini dia pakai duit beneran gitu ya. Jadi di sini kita bisa masukin berbagai macam lah Ethereum, USDC dan kawan-kawan. Kalau teman-teman jangan berpikiran untuk mau masukin ETH atau USDC testnet yang dari Initia gitu ya. Karena balik lagi di sini chainnya yang diminta pun cuma ada 3 bisanya gitu ya, yaitu Binance Smart Chain, Arbitrum dan juga Ethereum Mainnet gitu ya. Jadi sama sekali untuk Blackwing gue nggak gitu nyaranin untuk ngejar XP dan segala macam biar gede segala macam. Tapi balik lagi gue nggak tahu seberapa banyak XP yang dikasih ketika teman-teman masukin duit ini. Kalau gue jujur sih tidak ikhlas dan tidak rela ya untuk masukin duit di sini karena balik lagi menurut gue ini dApps yang nggak jelas dan juga Initianya juga tidak jelas gitu ya. Padahal testnet Initia tapi dia suruh kita untuk deposit ke Blackwing yang nggak ada hubungannya dengan Initia gitu ya. Makanya gue agak males untuk nyobain di Blackwing. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ini gue udah jelasin keempatnya kurang lebih yang bisa teman-teman lakukan adalah 3 sambil nunggu dengan si untuk week 2 tasnya ini mungkin dapat XP dan segala macam. Setelah itu nanti teman-teman jangan lupa untuk kumpulin dulu
gue sangat menyarankan untuk teman-teman feed Jenny-nya itu di terakhiran aja. Jadi contoh 5 jam sebelum gitu ya. Ketika nanti cannot food teman-teman mungkin udah bisa dapat 9 apa 10 gitu ya. Mungkin bisa dapat 10 gitu. Nah, nanti dari situ dapat 10 teman-teman bisa dapat good lunch, lalu teman-teman bisa upgrade langsung dapat 3. Intinya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum dapat 10 ya nggak apa-apa, teman-teman kasih makan dulu. Tapi menurut gua teman-teman coba give a chance dulu untuk teman-teman berusaha biar bisa dapat 10 dulu. Intinya seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu aja untuk video kali ini. Emang agak simple sih ini kurang lebih tasnya. Tapi minimal gue sudah menjelaskan untuk yang Earn More Initia XP ini, terutama di 3 depths ini. Nanti kalian coba kerjain aja. Terus kalian lihat besok nih apakah claimable XP kalian itu bertambah secara signifikan atau tidak gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih butuh poin, jangan lupa untuk kalian bisa dapat yang namanya untuk ekstra 50 poin gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ke sini nih ke Earn More XP, teman-teman klik gitu ya. Lalu nanti di sini kalau misalkan kalian belum masukin kode gitu ya, itu kalian bisa masukin tuh earn 50 XP. Nanti kalian taruh kodenya, kemudian nanti otomatis kalian akan dapat sebesar 50 XP gitu ya. Jadi lumayan banget untuk nambah-nambahin untuk beli makanannya. Intinya seperti itu ya. Nah, ini kebenaran NFT gue belum upgrade. Jadi NFT orang-orang yang udah upgrade nih kalau level 3 kurang lebih dia bentuknya kayak Eng yang pakai si tongkat bambunya yang bisa dibuka sayapnya itu kurang lebih gitu ya. Ini dia juga XP-nya 2159. Jadi kalau permainan leaderboard-nya sih sepertinya tidak peduli berapa banyak XP yang kalian punya gitu ya, tapi kalian harus fokus pada untuk upgrade NFT-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan NFT-nya udah ke-upgrade tapi XP-nya lebih kecil, itu akan lebih menang dibandingkan dengan NFT yang level 2 tapi XP-nya lebih banyak. Jadi kita udah clear lah ya kurang lebih ngejarnya NFT-nya harus level paling tinggi, intinya seperti itu. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Dan gue sangat suggest banget teman-teman untuk ngerjain airdrop apapun dulu. Terserah nanti kalian mau nonton di channel orang lain ataupun nonton di channel gue gitu ya. Itu terserah kalian. Tapi gue sangat suggest kalian untuk nonton ini dulu biar kalian paham konsepnya. Kemudian kalian juga sambil belajar, bisa sambil praktek juga gitu ya. Jadi setelah kalian nonton, kalian kerjain Init AI, maka kalian akan mungkin kayak, oh gini, oh gitu. Gitu akhirnya kalian juga lebih paham dan kalian akan pelan-pelan terjun ke dunia kripto yang memang lebih akan ke inti-intinya dibanding hanya kalian belajar kulit-kulitnya doang. Kurang lebih seperti itu. So, thank you for watching and see you guys di minggu depan. Bye-bye.